Amanat pembina upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Gerak. Yang kami hormati Suster Fidelia dan para suster, Bapak Ibu Kepala Sekolah, para guru, dan para tenaga kependidikan, tenaga medis, dan semua anak-anak yang suster banggakan, mulai dari TKB yang hadir pada saat ini, dan SD kelas 5 dan 6, SDK Marsudiri, dan anak-anak tersayang dari SMK yang hadir yang tidak bertugas upacara di luar. Baiklah, hari ini kita sungguh bersyukur karena Tuhan menganugerahkan kita kesehatan yang baik dan juga kesempatan untuk mengenang, memperingati, dan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Baik, untuk menyatakan rasa syukur kita petikkan dulu merdeka 3 kali. Merdeka! Merdeka! Kurang seru. Kurang seru. Merdeka! 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 Baik, terima kasih. Kita sudah semangat semua. Sekarang izinkan saya bertanya dulu kepada anak TK dan anak-anak kita yang di SD. Ini perayaan kemerdekaan yang keberapa yuk? Wah, hebat betul anak-anak kita ini. Ya, tepuk tangan. Luar biasa. Terus anak-anak kita yang di SMK, sudah ingin tanya, apa kira-kira tema peringatan kemerdekaan tahun ini? Hah? Diam saja. Siapa tahu? Tolong. Apa ya temanya yuk? Apa? Hah? Tidak ada yang tahu. Oh, dan di depan ini tidak ada yang tahu juga. Oh, kalau begitu, makanya dulu ya. Saya syuting. Wow, luar biasa. Adil dan makmur. Dapat hadiah tuh. Coba panggil. Adil dan makmur. Makmur. Pas bawang. Ini yang dapat hadiah. Kepala sekolah ngerti tadi. Tujuan kita merayakan hari kemerdekaan ini Ngerti. satu, Tapi untuk menghargai mengenang kasih kesabaran dapat pahlawan banget. kita dan kedua karena sudah kita lakukan tadi, dan untuk mengisi kemerdekaan yang dipercayakan oleh para pahlawan kita kepada kita dengan berdasarkan tema yang sudah disebutkan Pak Guru tadi dengan lantang, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Ya, kita coba mengupas sedikit Kupas bawah. makna dari tema ini. Kupas bawah. Karena kita beragam di sini, dari kecil sampai dewasa, saya akan bagi menjadi 2 maknanya. Pertama untuk kami yang dewasa yang berdiri di sana ini. Tua. Dan kedua Tahu banget. untuk anak-anak, sabar untuk anak-anak. Baik. Bapak Ibu para suster, apa kira-kira makna tema ini untuk kita? Ya, kita semua sudah bertahun-tahun ya menjadi guru, dan mungkin ada yang baru, dan menjadi tenaga medis. Nah, apa kira-kira tema ini maknanya untuk kita? Yang diharapkan kepada kita. Satu, kalau saya boleh bilang menebak lah boleh katakan. Satu, kita diharapkan menjadi agen kedaulatan yang profesional. Memang kita sudah tenaga-tenaga ahli, sudah bertahun-tahun berpengalaman dalam bidang tugas kita. Tapi jangan ingin menuntut kita terus belajar untuk mengembangkan keahlian kita dengan ya banyak belajar dari masyarakat, media sosial. Dan kita dihadapkan untuk
memotivasi anak-anak kita, anak didik yang dipercayakan pada kita, pasien yang dipercayakan pada kita, agar mereka mampu semakin mandiri, menikmati hidup berdaulat, adil, dan makmur. Untuk itu, menurut pengalaman saya, kita diharapkan memberikan bekal life skills atau keterampilan hidup kepada anak-anak kita. Memang SMK sudah hebat itu terus memberikan life skill, misalnya di kantin itu kita langsung bisa berperan dan berjasa untuk masyarakat dengan menjual ini itu dan membuat sendiri dan juga yang di laundry dan sebagainya. Tapi untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini itu pun diharapkan kepada kita supaya kita juga membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk makin mandiri. Saya percaya guru TK ini bisa membantu anak-anak menjadi mandiri. Contohnya, sekarang tidak ada lagi yang nangis-nangis ke sekolah, minta ditungguin mamanya. Tidak ada lagi. Mereka mengajari anak-anak itu mandiri. Dan mungkin ya, guru-guru agama, Hindu, Buddha, Islam, dan Katolik itu mungkin juga bisa memberi keterampilan sedikit atau bekal sedikit untuk anak-anak kita supaya lebih bisa berperan di masyarakat, terlibat di masyarakat. Misalnya dengan tidak hanya mengajarkan tentang ajaran agamanya, baik masing-masing Hindu, Islam, dan Katolik, tapi juga mencoba mengajarkan mereka supaya mereka bisa terlibat dalam komunitas keagamaan mereka seperti ustaz. Dan saya lihat anak TK pun benar sudah bisa ikut doa di lingkungan dan sebagainya. Itulah semacam bekal yang bisa mereka pakai untuk berperan di masyarakat. Kalau kita hanya mengajarkan teori air, masuk sini keluar sini. Ya, yang kedua, kita ini diharapkan menjadi fasilitator dan motivator untuk membuat anak kita makin bisa menikmati kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Kalau pengalaman saya membuat mereka mau gigih berjuang, anak-anak itu berani berinisiatif, berinovatif, dan juga gigih dalam belajar. Itu kalau saya sering mengadakan lomba-lomba, saya berpengalaman sedikit 20 tahun memegang SMA dan SMP. Wow, saya tidak pernah absen untuk mengikuti lomba tiap tahun yang diadakan oleh kementerian, OSN, O2SN, FLS 3N, provisian untuk Nilo Komang kalau tidak salah dari SD yang juara OSN mau ke nasional hari nanti kapan nggak tahu tentang IPA, dan Yonatan menang di provinsi tentang MAK. Betul ya? Betul. Tepuk tangan untuk anak. Tepuk tangan betul. Dan kita akan doakan mereka supaya mereka lolos di nasional. Nah, bagaimana pengalaman saya sedikit mengikuti lomba tiap tahun untuk OSN dan O2SN, olahraga. Kalau OSN itu tentang pengetahuan mat dan seterusnya itu tadi, dan FLS 3N itu tentang seni. Masing-masing ada banyak cabangnya. Tiap tahun murid kami gigih untuk menyiapkan diri untuk lomba-lomba ini. Wow, jujur selalu kami menang dan banyak yang di bidang-bidang masing-masing itu menang. Maka jujur manfaatnya besar sekali dari lomba-lomba ini. Satu, anak-anak yang sampai menang ke provinsi dan nasional itu sering sekali kami menang sampai ke nasional. Jakarta sudah sering, lalu ke Palu dan sebagainya. Di mana saja diadakan untuk tingkat nasional. Lebih-lebih FLS 3N.
Terus anak-anak yang menang itu jutaan dapat uang dan sertifikat piala. Nah, uang itu tidak pernah kami minta. Itulah buat mereka semangat untuk ikut terus lomba. Hanya piala yang ke sekolah, sertifikat milik mereka. Dan juga untuk sekolah, kami sering mendapatkan dana prestasi, jutaan juga. Dan juga dana kinerja. Itu berkat keaktifan anak-anak dan sekolah. Dan sekolah menjadi terkenal. Mudah-mudahan dengan anak-anak SD yang maju nanti juga mengalami hal yang sama. Jadi tugas kita Bapak Ibu Guru dan para pendidik dan TNI, mari kita dukung anak-anak kita supaya dengan mengikuti lomba ini, satu, mereka latihan menjadi kuat, gigih, tanggung jawab, disiplin, Merdeka. dan punya daya saing yang sehat dan juga berani percaya diri. Banyak manfaatnya. Maka mari lanjutkan itu. Nah, yang ketiga, guru ini atau semua tenaga pendidik dan juga tenaga-tenaga yang di medis, kita ini menjadi tokoh karakter, pembentukan karakter, pilar-pilar keadilan. Maka kita harus bisa memberi contoh. Memang kita sudah ahli, sudah berpengalaman dalam melaksanakan tugas, tapi belum tentu kita menjadi orang yang sudah super sempurna. Pasti ada saja yang kurang. Contoh, saya bangga betul. Bapak Ibu Guru itu anak-anak, pasti mereka banyak kesibukan. Di rumah mereka banyak pekerjaan. Di masyarakat mereka aktif. Juga di komunitas keagamaan, entah itu di masjid, entah itu di pura, entah itu di gereja. Mereka pasti ikut berperan. Tapi tiap pagi mereka sudah mejen di depan, tebar pesona dengan senyum keramahan menyambut anak-anak dan memberi salam hangat untuk mereka. Ini sungguh luar biasa. Di sekolah lain tidak ada seperti itu. Ini menunjukkan mereka sungguh orang yang bisa dipercaya dan bertanggung jawab terhadap anak didik dan juga welcome, menyambut anak-anak untuk bersama-sama berjuang. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Baik. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu Guru ini adalah pilar-pilar keadilan dan juga tenaga medis. Kita tidak boleh membedakan memberi pelayanan. Ada yang terlalu pilih kasih, memberikan, oh ini orang yang saya senangi karena dia pintar dan aktif dan sebagainya, diberi yang istimewa sekali. Dan anak-anak yang mungkin kurang dalam segala hal, tak pernah diperhatikan. Jangan sampai pernah seperti itu. Juga nanti anak-anak. Ya. Dan juga kita ini selain itu kita juga harus memberi contoh teladan lebih-lebih dalam kedisiplinan pada anak-anak. Cukup dulu sekian, sekarang untuk anak-anak dulu. Anak-anak yang tersayang semuanya, sekarang apa yang bisa kita ambil petik dari tema tadi? Satu, mohon jangan sampai menjadi siswa yang hanya aktif di sekolah saja. Tolong belajar mandiri. Seperti anak TK tadi sudah saya katakan, mereka belajar mandiri. Sebelumnya kami mama harus suruh, tapi guru mendampingi, memfasilitasi. Akhirnya mereka sudah lupa dengan mama, antara atau tidak mau silakan. Kalian yang sudah besar-besar ini, termasuk Wilum, Komang dan Jonathan tadi, teruskan itu, aktif, belajar, tidak terlalu tergantung dengan orang lain. Meskipun kadang kosong, ada jam-jam yang luang sedikit,
Jangan lalu menuruti kemalasan hati, duduk ongkang-ongkang di sana santai-santai berkelompok dan seterusnya. Belajar menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Time is money. Waktu adalah uang. Maka disiplin menggunakan waktu. Kalau ada waktu kosong, belajar entah baca di perpustakaan, entah diskusi, entah latihan untuk lomba. Sudah melihat lomba-lomba yang akan dilakukan untuk 17-an ini. Maka keren sekali yang ikut lomba gerak jalan dengan menari dan sebagainya itu. Hebat itu, kembangkan itu. Nah, sekali lagi, aktiflah melihat kapan dan di mana lomba apa yang bisa saya lakukan, ikuti dan siapkan diri betul-betul. Dan sekarang susah tanya dulu, dari TK sampai SMK, siapa yang punya cita-cita di sini? Boleh hebat, yang di sana yang banyak, yang kakak-kakak belum. Adik-adik aja punya cita-cita, luas semua tangan, bagus. Kita semua perlu punya cita-cita, mimpi. Karena apa? Itulah yang akan memberikan dorongan kekuatan untuk kita berani berjuang dan berjuang dengan penuh semangat dan gigih. Hati-hati, sungguh punya arah ke depan. Saya mau jadi apa nanti? Karena ini yang akan menjadi arah perjuangan kalian. Jadi, tolong punya cita-cita dan berani berjuang demi cita-cita. Tidak terlalu tergantung dengan orang lain. Banyak kesempatan untuk belajar sekarang dan dari media sosial misalnya, internet, AI, guru atau apa lagi. Banyak sekali kesempatan untuk belajar. Belajar mandiri. Dulu mulai susah, getol sekali mencari kesempatan luar. Lomba online yang mandiri, sering mereka terkejut. Soal saya juara 1 lomba bahasa Inggris tingkat nasional. Ini penghargaan. Menunjukkan tanpa beritahu dulunya. Nah, kalian juga harus bisa begitu aktif. Tidak hanya tergantung pelajaran di kelas saja, menghafalkan yang di kelas, no, tidak lagi seperti itu. Tuntutan zaman sekarang kita harus bisa mandiri. Lalu kedua, bisa membentuk karakter. Sekarang pemimpin itu tidak hanya dibutuhkan yang cerdas, tapi yang punya karakter. Karakter itu tidak bisa mendadak datang, tapi harus berjuang sedikit demi sedikit, step by step. Misalnya saja, contoh kecil saja, belajar. Jangan suka menunda-nunda belajar tugas. Jangan punya sistem kebut. Kalau mau ujian, begadang semuanya. Tapi kalau tidak ada ujian, santai ngeluyur kemana-mana. Jangan sampai seperti itu. Anak-anak masuk diri harus bisa menggunakan waktu dengan baik. Dan belajar berani berbagi. Keterampilan, pesan-pesan dan Bapak Ibu guru kalian, bekal yang diberikan oleh para guru kalian, coba dimanfaatkan, digunakan di masyarakat. Karena itu yang akan melatih kalian untuk lebih menjadi orang yang berguna. Ikut mengusahakan keadilan dan kesosialan. Kalau mengusahakan keadilan, mulai sekarang jangan pernah membeda-bedakan dalam pergaulan, baik di sekolah maupun di luar. Jangan sampai pernah membuli temannya, memusuhi temannya, apalagi tawuran. Itu tidak ada. Kalau saya anak-anak dari kompleks Marsudi ini memang sopan dan baik-baik, luar biasa. Semoga seterusnya demikian. Amin. Sekarang saya menutup amanat ini dengan pantun. Burung dara, burung
Cakep. Terbang tinggi di langit yang biru. Cakep. Mari berjuang bersama mewujudkan negeri Indonesia berdaulat, adil dan makmur.